Shalom buat kita semua, Ibu Bapak. Selamat Natal. Terima kasih melalui percakapan dengan Bapak Pendeta, saya bisa melayani di dalam ibadah Natal. Kayaknya Pak Pendeta untuk melayani ibadah Natal di GKI Sumut Jalan Gunung Sinabung ini kali pertama saya. Meskipun di ibadah-ibadah minggu, saya beberapa kali datang ke sini. Jadi terima kasih untuk kesempatannya Pak Pendeta. Ibu Bapak, yang pertama saya ucap terima kasih untuk orang tua kami yang luar biasa. Ya. Tadi Pak Pendeta bilang begini, ini Bu, lansia. Coba bayangkan, ibu kita yang lansia bisa menyanyikan dalam 3 bahasa. Yang pertama, Karo. Yang kedua, Batak Toba. Yang ketiga, Simalungun. Saya nggak tahu juga. Apakah karena pendeta putri yang datang dari GKPS sehingga ayat terakhir itu dari bahasa Simalungun. Ada istimewanya Ibu Bapak. Kenapa? Tadi saya ikut-ikuti. Dari Karo, bahasa Toba. Nggak ada diulangi baris terakhirnya. Itulah hebatnya. Entah mungkin karena di sini mungkin pendeta putri yang nanti. Dari Simalungun ini, dari GKPS. Lalu dalam bahasa Simalungun tadi 2 kali disebut. Mega umurindai bata ajol maut. Seperti itu. 2 kali. Kalau bahasa Karo nggak ada 2 kali. Bahasa Toba lewat. Bahasa Simalungun 2 kali. Hampir aku tadi agak naik telingaku setengah. Tapi nggak berani ku naikkan karena di sebelahku Bapak Pendeta. Terpaksa turun dulu telinga, turun. Terima kasih untuk Ibu yang luar biasa. Terima kasih. Saya pikir inilah vibes Natal yang selalu berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Saya nggak tahu. Kalau ibadah minggu, orang tua kita yang lansia bernyanyi juga nggak Pak Pendeta? Wah, baru ini kita kasih aplaus dulu sama orang tua kita. Baru kali ini. Orang tua kita yang sudah lansia menyanyikan itu. Ini apakah dalam rangka hari Ibu, Nak? Nyanyi orang tua kami? Enggak ya? Tapi apapun itu, yang mau kita lihat bahwa, ya, Natal itu mempunyai suasana yang berbeda. Dan saya juga tidak tahu, apakah di dalam mempersiapkan Natal yang epic ini, kita membutuhkan waktu berapa lama, Bu? Sebulan ya, sebulan. Ada kor tadi, ada puisi tadi, sampai kakak kami nyaris hujan di tempat ini. Mana kakak itu tadi? Kalau tadi duo boru parna. Bukan karena kami parna di depan ini ya Kak ya, bukan ya. Tapi pendeta bilang tadi, menyala boru parna. Aku juga boru parna. Pak pendeta juga marga parna. Tapi bukan berarti Natal ini adalah Natal parna boru dohot ibebere. Bukan. Tapi paling tidak, masing-masing kita ingin membuat Natal ini menjadi istimewa. Kenapa? Ya karena memang Natal ini istimewa. Ada juga tadi salah satu dari anggota komisi Inang, komisi wanita, mulai dari pagi sudah marsasa. Karena ketepatan martupul ya Bang ya. Ketepatan martupul putrinya. Jadi bukan karena dalam rangka Natal ini saja, tapi karena martupul putri ibu itu. Bayangkan ibu bapak. Mulai dari jam berapa? Jam 6 kurasa udah marsasa. Lalu tadi ada juga informasi di ruang konsistori. Pokoknya Natal ini penuh semua salon. Kenapa? Karena marsalon kan. Tapi itu pun dia nggak apa juga. Apakah itu salah? Enggak. Apakah salah kalau kita mempersembahkan yang terbaik di tengah-tengah Natal ini? Enggak juga.
Karena kalau seandainya, nanti tanggal 28 Desember, kan itu kan sudah minggu setelah Natal itu. Kalau tanggal 28 Desember, lalu para ibu di sini dan seperti ini, pada bingung nanti jemaah. Hingga Natal pun masih dandan mama kami itu. Kenapa? Karena kembali Natal itu adalah sesuatu yang istimewa. Maka kita ingin mempersembahkan yang istimewa juga. Ibu bapak jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka tidak pernah Natal itu berlalu tanpa dikaitkan dengan peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Nggak pernah itu berlalu. Nggak pernah kita lewati Natal tanpa sosok sentral, yaitu Tuhan Yesus. Maka hati-hati. Jangan kita tinggalkan. Jangan kita yang merebut kemuliaan Tuhan. Bahwa di dalam setiap ibadah-ibadah Natal ini, yang menjadi pusatnya adalah Yesus yang lahir. Saya ada ilustrasi seperti ini. Nggak lama pun khotbahku. Karena ada acara makan, kurasa belum pada makan siang kan. Tenang. Sebentar pun khotbahku ini. Tapi karena ini yang pertama, tapi nggak terakhir ini ya Bang. Nggak terakhir ya Bang. Karena ini yang pertama, maka kita mulai dari sesuatu yang terkesan sama nasihat. Tapi itu pun bercanda punya. Saya mau ada ilustrasi segini. Suatu hari, ada ibadah Natal sekolah minggu. Lalu, semua anak-anak sekolah minggu dengan dandanan yang cantik, berliturgi. Sampai kepada ada liturgi keempat tentang kelahiran Tuhan Yesus. Lalu itu diperankan dengan sebuah flagmen yang sangat bagus, sangat epik. Lalu kan biasa, kalau fragmen kelahiran Tuhan Yesus kan adanya boneka yang dibungkus-bungkus sarung. Lalu kan biasanya kan adanya kandang-kandang. Oh itu dia. Biasanya nah, ada kandang-kandang domba. Kandang domba atau kandang kuda? Kandang domba, jangan sanksi. Kandang domba bukan kandang kuda. Lalu di dalam fragmen tersebut, beberapa anak sekolah minggu melakonkan Maria, Yusuf, dan bayi Yesus. Termasuk juga dengan orang Majus dan juga malaikat yang jalan jinjit-jinjit itu, kan kalau di Natal itu, saya pernah bertanya, baru ini, dalam Natal tahun 2025, saya bertanya kepada satu anak sekolah minggu, kenapa malaikat kalau di dalam memerankan perannya selalu jinjit-jinjit jalan? Lalu ada anak sekolah minggu bilang seperti ini. Iya Bu Pendeta, karena sakit kakinya, makanya jinjit-jinjit gini. Seperti itulah jawabannya. Gak apa-apa juga. Itulah istimewanya Natal. Tapi terlepas dari situ, lalu di dalam fragmen tersebut, selesai acara Natal, lalu hiburan, lalu membagi snack, lalu pulang. Seorang ibu kecarian terhadap seorang anaknya. Anaknya itu namanya Jukit. Makan, kita ganti. Apalah kita ganti, Bu? Susi lah ya, Susi. Si Susi, bukan si Jukit lagi. Lalu, si ibu mengatakan begini, Susi ayo kita pulang. Terus Susi mengatakan, belum Bu. Belum Mae. Oke, lalu si ibu masih bersabar. 5 menit kemudian, ibu mendatangi Susi. Susi ayo pulang, udah datang WA bapakmu. Nanti kena marah kita. Berarti bapaknya nggak ikut Natal. Lalu Susi mengatakan, tunggulah Mak, bentar lagi. Udah mulailah naik gula darah kan? Saat itu pun udah mulai naik. Saya Lala petong, Lala bilang tunggu dulu. Ketiga kali si ibu datang kepada Susi. Susi, pulang nggak? Kalau enggak, kutinggalkan, kata mamanya ini. Lalu Susi menangis. Dan dia mengatakan, saya nggak mau pulang, Mak.
Kira-kira apa penyebab Susi tidak mau pulang? Ibu bapak, sederhana saja cara berpikirnya Susi. Dia datang ke kandang domba. Lalu dengan menangis dia mengatakan. Jadi mungkin ini ada hubungannya dengan apa yang dikatakan oleh orang tua kita atau kakak-kakak kita yang puisi tadi. Lalu Susi mengatakan begini, Mae, aku nggak mau pulang. Kenapa? Itu tuh, bayi Yesus itu ditinggalkan di sini. Ketika orang sibuk dengan mengatakan Yesus sang penyelamat itu sudah lahir, lalu ketika Natal itu sudah berakhir, lalu bayi Yesus ditinggalkan di situ. Dia menangis karena Yesusnya tertinggal. Ibu bapak jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tanpa kita sadari bahwa di dalam ibadah-ibadah Natal kita, justru kita meninggalkan Tuhan Yesus. Kita meninggalkan Tuhan Yesus. Sementara di dalam teks kita ini mengatakan bahwa Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jelas sekali pada poin yang pertama ingin dikatakan. Kelahiran Yesus itu mempunyai visi. Visinya apa? Menyelamatkan dunia. Visinya apa? Menyelamatkan kita yang hidup di dalam dosa. Maka sentral kita dalam ibadah Natal ini jangan bergeser. Kenapa? Yang kita rayakan itu adalah seorang sosok yang luar biasa yang mampu menyelamatkan kita. Jadi kalau di dalam puisi tadi dikatakan, kau bilang aku anakmu. Jadi itu kan seperti dialog ya. Nanti aku minta teksnya itu ya Kak. Itu seperti dialog antara seseorang kepada Tuhan. Kau bilang kau melakukan keajaiban, tapi kenapa jadi yang aib seperti itu kira-kira? Kau bilang aku anak kesayanganmu, tapi kenapa aku menjadi batu sandungan? Itu kan merupakan sebuah curahan hati tentang, halo Tuhan, apa sih yang udah kau lakukan? Meskipun di akhir puisi tadi mengatakan, anakku, selama aku ada, aku akan tetap menggenggam tanganmu. Anakku, karena aku ada maka engkau masih hidup. Lalu Tuhan mengatakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu, anakku tenang, aku ada di sini. Dan itu juga sudah dinubuatkan para nabi. Jadi pada ayatnya yang berikutnya, pada ayatnya yang ke-22 dikatakan bahwa visi Yesus yang lahir itu untuk menyelamatkan dunia itu sudah dinubuatkan oleh para nabi. Ayat 22 mengatakan, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Tentang Yesus yang lahir dengan tujuan untuk menyelamatkan dunia, menyelamatkan kita, menyelamatkan dan memberikan ketenangan kita di tengah-tengah kegalauan kita, kegelisahan hati kita. Rupa-rupanya itu sudah dibilang pada zaman Nabi. Jadi nggak ada yang nggak terencana, sama seperti Natal ini. Nggak ada yang terencana, yang tidak terencana. Semua item per item, poin per poin sudah dipersiapkan dengan matang. Tujuannya adalah Natal ini bisa untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Kalaupun seandainya pengurus komisi wanita ini bersama dengan anggota mungkin mempunyai waktu beberapa kali untuk latihan, tujuannya adalah supaya Natal ini menjadi sebuah persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Saya yakin dan percaya. Kalau ibu yang lansia, berapa lama orang ibu latihan lagu tadi? Berapa lama Bu?
1 bulan. Coba. Betty dengan perencanaan Natal kita ini sama-sama 1 bulan. Berarti mulai bulan November. Semua itu kita lakukan tujuannya adalah supaya Tuhan Yesus yang lahir itu semakin dipermuliakan. Gak ada yang lain, saya yakin itu. Gak ada yang lain. Bukan kita berharap supaya Natal ini namaku semakin harum di GKI Sumut Jalan Gunung Sinabung ini. Gak gitu. Saya yakin itu. Saya yakin bahkan ketika orang tua kita atau bahkan ketika semua anggota komisi wanita melantunkan kidung pujian bukan untuk pengakuan khalayak bahwa komisi wanita GKI Sumut Jalan Gunung Sinabung ini macam. Saya yakin bukan itu tujuan kita. Koreksi saya bila itu salah. Saya yakin bahwa mungkin sejak tadi jam 4 atau bahkan jam 3, ibu di sini sudah mempersiapkan segala sesuatu. Tujuannya adalah Tuhan yang dipermuliakan. Bolehlah supaya tampil rapi dan cantik. Tapi di balik itu, kita ingin mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Betul atau betul yang kubilang ini? Betul ya. Rupanya nggak betul pula Pak Pendeta. Salah itu pendeta. Tapi saya yakin seperti itu kok. Maka kelahiran Tuhan Yesus yang sudah dinubuatkan itu mengatakan bahwa engkau akan menamakan dia Immanuel. Allah beserta kita. Allah menyertai kita. Ibu bapak, saya sedikit mencari tahu tentang kata-kata Immanuel itu. Immanuel ini hanya 3 kali disebut di dalam Bible kita, Alkitab kita. 2 kali di dalam Perjanjian Lama, 1 kali dalam Perjanjian Baru, yaitu di dalam teks kita. Perjanjian Lama itu ketika di kitab Yesaya, saat terjadinya perang Yehuda dan Syria, di mana Raja Ahaz pada saat itu hopeless. Hopeless itu hilang pengharapan, sudah tidak berpengharapan lagi. Karena peperangan yang terus-menerus harus dihadapinya. Lalu Allah melalui Yesaya mengatakan, Immanuel, Allah menyertai engkau. Lalu, agaknya konteks kata Immanuel ini diberikan kepada orang-orang yang pada saat itu, atau bahkan pada saat ini merasakan kegalauan dan kekhawatiran hidup. Apakah Indonesia pada saat ini baik-baik saja? Satu sisi ya. Tapi satu sisi lagi kita bisa melihat secara lebih detail. Akhir dari tahun ini kita disapa dengan bencana yang terus-menerus. Izinkan saya berbagi tentang data. Data yang dikeluarkan oleh BNPB per hari ini yang dirilis oleh CNN. Berapa korban dari orang yang terdampak longsor dan banjir di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Ibu bapak, angkanya ada 1.106 orang. Dan yang belum ditemukan itu ada 186 orang. Lalu kalau kita konfrontir, saya juga ada mendengar informasi bahwa sebenarnya itu bukan data update. Kenapa? Kalau faktanya, kalau kita turun, jadi bukan ingin mengatakan, bukan ingin mempromosikan apa yang dilakukan, tapi gereja kita sudah mengutus pendeta untuk pergi ke sebuah daerah yang bernama Tamiang. Dan di situ sangat banyak sekali mayat berada di dalam mobil. Artinya, besar kemungkinan itu tidak termasuk di dalam data 1.106 tersebut, korban mati. Lalu, kita mengatakan, Natal tahun 2025 ini oleh PGI mengatakan Matius 1 ayat 21 sampai ayat 24, ketika kita memproklamirkan bahwa Yesus yang lahir untuk menyelamatkan, dan yang kedua mengatakan bahwa Immanuel, Allah menyertai kita. Lalu mungkin pertanyaannya adalah sama seperti apa yang dikatakan oleh puisi tadi. Benarkah kita? Atau benarkah saudara-saudara kita di sana
merasakan Immanuel, Allah hadir secara personal, secara pribadi. Oke, tidak usah dulu pergi ke daerah yang jauh. Kita mau masuk di dalam konteks kita di kota Pematang Siantar ini. Saya nggak tahu, ada eda kami di sana. Beberapa hari yang lalu, ada jemaat kita. Dia jualan daging B2, Bang. Lalu itu pasar sudah mulai selesai. Lalu saya mencoba untuk bertanya-tanya ke dia. Kita nggak pernah lagi ketemu ya, Nang, ya. Nggak tahu aku di mana ini sekarang ininya posnya setelah terjadi renovasi itu. Lalu saya bertanya kepada jemaat kita, bagaimana dalam rangka Natal ini? Lalu dia mengatakan seperti ini. Kami sekarang sedang bergumul, pendeta. Kenapa? Biasanya target kami adalah perantau. Ketika datang perantau, maka oplah penjualan kami akan naik. Tapi saat ini, kondisi seperti ini. Mungkin perantau juga berjaga-jaga karena kondisi alam yang belum bersahabat. Atau mungkin karena tempat yang belum representatif untuk berjualan. Tapi terlepas itu pun yang ingin saya katakan adalah, apakah jemaat yang teman saya berbicara itu bergumul? Ya. Ya. Apakah ibu bapak, orang tua kami yang hadir pada saat ini mengalami pergumulan? Ya. Apakah orang tua kami yang lansia, meskipun mereka menyanyikan pujian untuk Tuhan, ada saatnya mereka bergumul? Ya. Tapi di Natal ini ingin dikatakan, anakku yang sedang bergumul, anakku yang sekarang sedang berpikir tentang bagaimana kita harus menutup tahun ini. Allah mengatakan, Immanuel. Allah menyertai kita. Sehingga pada poin yang ketiga ini ingin dikatakan, nggak ada alasan bagi komisi wanita yang ada di GKI Sumut Jalan Gunung Sinabung ini untuk bergalau-galau ria di dalam Natal. Nggak ada alasan kita untuk itu. Ya kalau nggak baju baru, kenapa rupanya? Tapi ini baju baru aku rasanya ya. Nuansa apanya? Biru. Biru angin gitu. Atau biru saksang. Biru saksang. Wow. Pokoknya biru lah ya. Artinya adalah bahwa meskipun kita mengalami pergumulan pribadi lepas pribadi, lalu pada poin yang ketiga ini bahwa Immanuel, Allah menyertai kita. Saya pikir ini sebuah nas yang epik untuk menutup tahun ini. Sehingga meskipun kita tidak menjalani Natal ini seperti sebelum-sebelumnya, meskipun kita bergumul dengan apapun itu saudara-saudara kita di 3 provinsi tersebut, atau bahkan teman-teman saudara kita yang ada di Pematang Siantar, katakan kepada mereka, Natal ini sebuah peneguhan bahwa Immanuel, Allah menyertai kita. Yang keempat, sudah 20 menit khotbahku. Targetnya berapa menit Pak Pendeta? Ulang-ulang udah Pak Pendetawan, makanya terkadang agak-agak sungkannya aku main-main. Nanti bodoh belum pernah nemu saya. Yang berikutnya pada poin yang keempat ingin dikatakan bahwa ya itu sebuah peneguhan kepada kita, Immanuel. Lalu respon yang selanjutnya kita lihat adalah sosok Yusuf, seorang lelaki yang pada saat itu bergumul. Bayangkan ibu bapak, Yusuf bergumul. Mungkin kita juga bergumul. Tapi pergumulan Yusuf itu jelas. Kenapa? Karena ternyata Maria sudah hamil pada saat itu. Dan dia mengalami kegalauan karena bagaimana ini selanjutnya? Padahal kami belum
menikah. Dia bergumul. Konsekuensinya adalah dia di dalam pergumulannya itu harus memilih apa dan bagaimana. Tapi malaikat di dalam tidur Yusuf mengatakan, ambillah itu. Ambillah si Maria itu. Dan Yusuf patuh mengambil Maria menjadi istrinya. Kegelisahannya, kegalauannya, itu ditutupnya dengan sebuah peneguhan tadi bahwa iman, meskipun ada konsekuensi yang akan diterimanya. Lalu ibu bapak, konsekuensi apa yang akan diterima oleh Yusuf? Dari sosial, dia menerima sanksi. Karena ini hal yang tidak biasa. Ada orang yang hamil, meskipun belum menikah. Tapi dia mengambil konsekuensi itu dengan jaminan Immanuel. Artinya adalah pada poin yang keempat ini, ada kok saatnya kita harus berani mengambil keputusan. Kalau kita berpegang kepada Sang Immanuel. Ada saatnya kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang sulit. Dan kita harus mengambil keputusan itu berasaskan Immanuel. Dan ini dilakukan oleh Yusuf. Yusuf itu seorang lelaki yang taat. Seorang lelaki yang taat. Yusuf itu seorang yang patuh. Berbeda ya. Kalau kita mungkin, kalau mimpi, mungkin yang kita lakukan pertama sekali adalah membahas mimpi. Kan gitu. Kalau ada pulpen, lalu dioret-oretlah bahasan itu. Lalu kalau udah dioret-oret gitu, diteleponlah seseorang. Lalu ditunggulah beberapa jam kemudian. Itulah itu. Di sana, bukan di sini. Sana jauh kali pun. Bukan di sini. Kalau di sini ini macam. Yusuf ketika dia bermimpi, maka yang dilakukannya adalah patuh. Apa alasan Yusuf untuk patuh? Karena iman. Dan kepatuhannya itu menyelamatkan keluarganya. Apa yang mau dikatakan ibu bapak? Terima kasih untuk para bapak yang hadir di momen ibadah Natal Komisi Wanita. Komisi bapak kapan, Pak Pendeta? Oh, tanggal 24 malam digabung. Ya gak apa-apa. Itu pun istimewanya itu. Meskipun tidak mandiri, meskipun tidak secara parsial, secara khusus seksi bapak, nggak apa-apa. Tapi saya mau mengatakan terima kasih untuk kehadiran para bapak yang mensupport ibu. Kalau ada tadi yang salah-salah, jangan dimarahi ya. Janji kita ya. Jangan pula nanti di kereta pun, itulah hebat kali pula, udah bersalahan. Jangan kayak gitu. Pokoknya Natal ini harus istimewa. Apa yang mau kita katakan bahwa ketika Yusuf berani mengambil keputusan, maka dia mengangkat harkat dari Maria. Pasang badan dia untuk Maria. Kan luar biasa ini kan, pasang badan. Meskipun resiko dan konsekuensinya diambilnya, tapi dia pasang badan untuk Maria. Dan dengan tindakan itu, maka ada keluarga yang terselamatkan. Yang terakhir sekali, ibu bapak jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari ibu. Tadi di konsistori saya sempat membuat postingan. Nama Facebookku itu Triputri Saragi kurasa.
Iya, Triputri Saragi. Itulah nama Facebookku. Karena semua itu Facebook itu ramai itu tentang Hari Ibu, Hari Ibu. Aku agak bingung juga. Kami di rumah nggak manggil ibu, mama. Nggak ada pula dibilang hari mama. Yang ada hari ibu. Tapi terlepas. Apakah ini menjadi sebuah yang sudah dipersiapkan juga Natal Komisi Wanita ini bersamaan dengan Hari Ibu? Mungkin ya. Lalu, tadi sebelum khotbah, bagus sekali kornya itu. Bagus sekali. Jadi aku nggak tahu apakah ini juga merupakan rangkaian yang tidak terputus antara puisi dengan kor. Tapi ketika ada curahan hati tentang kegalauan, lalu ada sebuah keteguhan, peneguhan yang diberikan oleh Tuhan, di akhir puisi itu lalu ditutup dengan epik dengan kor kita tadi. Kor kaum ibu. Yang mengatakan bahwa bertahanlah karena kau adalah seorang perempuan yang luar biasa. Kira-kira seperti itu isinya. Ibu bapak jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu juga menjadi keteguhan dan peneguhan kepada kaum ibu. Kelahiran Tuhan Yesus itu juga merupakan janji sukacita bagi kaum ibu. Kelahiran Tuhan Yesus yang Immanuel itu juga merupakan janji yang memulihkan kita kaum ibu. Jangan marah nasiam Bapak ya, karena ini Natal kaum ibu, maka akan lebih banyak porsinya ke ibu. Maka tutuplah Natal ini dengan sukacita. Bahwa ibu itu adalah satu sosok yang luar biasa. Multitask, multifungsi. Nggak tahu aku kaum ibu di sini. Tapi kan maunya ibu ini. Sambil masak pun dia bisa sisiran dabah. Iya kan? Sambil masak. Sambil masak dia atau sambil nyapu rumah bisa nyuapi anaknya. Itu udah kulakukan itu, Bu. Mungkin orang tua kita yang lansia sudah mempunyai pengalaman yang luar biasa banyaknya. Kita itu multifungsi, kita itu multitask, kita multitugas. Tapi kita mampu melakukan itu semua. Lalu pertanyaan reflektif adalah, kenapa kita mampu? Immanuel. Immanuel. Kenapa kita mampu sampai saat ini dengan segala banyak aktivitas, kita tampil sempurna dan kita mempersembahkan yang sempurna di dalam ibadah Natal itu. Itu karena Immanuel. Maka terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Allah melalui malaikatnya yang datang kepada Yusuf itu, yang meneguhkan Yusuf bahwa keputusan harus diambil. Dan dengan keputusan itu, maka satu keluarga terselamatkan dari air itu. Dan itu dilakukan oleh Yusuf. Karena dia paham dan mengimani Sang Immanuel. Dan biarlah Natal ini, di tengah-tengah perayaan Hari Ibu ini, tadi udah ada kue tar. Kue tar itu untuk Hari Ibu, Bu. Kebocorkan kan? Udah ada tadi kue tar 2 kotak. Dari Banda. Sabar kita ya, jangan langsung pulang ya. Biar makan kue tar kita nanti. Jangan langsung pulang. Kalau sesekali nggak akan naik kadar gula. Asalnya jangan terus. Di dalam perayaan Hari Ibu ini, bersama-sama kita mengatakan bahwa Immanuel memampukan kita, semua ibu di tempat ini, untuk bertahan dan merasakan kehadirannya secara pribadi dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Selamat Natal untuk kita semua.